Di video kali ini kita akan memberikan informasi mengenai 10 anime yang akan rilis di musim panas 2021. Sebagian besar anime yang dibahas direncanakan akan tayang pada awal bulan Juli, sehingga tidak memerlukan waktu lama lagi untuk menonton animenya. Berikut adalah pembahasan 10 anime yang akan rilis di bulan Juli 2021. Peach Boy Riverside bergenre fantasi dan shonen yang direncanakan akan tayang pada 1 Juli 2021. Berawal ketika seorang putri dari kerajaan dikejar oleh pasukan karena dia ingin hidup bebas di luar istana. Pada saat itu dia bertemu dengan seorang petualang bernama Mikoto, seorang laki-laki yang terlihat seperti perempuan. Meskipun begitu, dia merupakan petualang yang sangat kuat. Sebelumnya dia telah membasmi seluruh demon yang menguasai suatu negara. Putri yang bernama Sotorin itu kemudian tertarik kepadanya dan ingin pergi berpetualang mengikutinya. Pada suatu hari, kerajaan tempat dia tinggal diserang oleh pasukan demon yang ingin menguasai kerajaan tersebut. Namun rencana mereka digagalkan oleh Mikoto. Dia berhasil membasmi seluruh pasukan demon sendirian dan menikmati momen saat bertarung. Oleh karena itu, banyak nyawa manusia di kota tersebut terselamatkan olehnya. Setelah kejadian tersebut, dia pun pergi melanjutkan petualangannya. Sedangkan Putri Sotorin meminta izin kepada raja untuk berpetualang mengikuti jejak Mikoto. Seirei Gensouki. Anime ini bergenre action, adventure, harem, drama, romance, dan fantasi. Direncanakan akan tayang pada 6 Juli 2021. Bercerita tentang seorang pelajar bernama Haruto. Dia hidup pada zaman modern di mana kedamaian telah berlangsung lama. Meskipun begitu, kakek dia mengajarkan ilmu bela diri untuk bertarung dengan sangat keras. Ketika masih kecil, dia memiliki janji kepada seorang perempuan bahwa suatu saat dia akan kembali kepadanya. Namun suatu hari dia meninggal lalu hidup kembali di dunia lain, sehingga mustahil untuk menepati janjinya. Di dunia lain dia hidup kembali sebagai anak kecil bernama Rio. Dia juga memiliki ingatan masa lalu Rio dan membawa ingatan tentang dirinya sendiri ketika berada di dunia asalnya. Pada suatu ketika dia terlibat dalam kasus pembunuhan di area Komo. Ketika terancam bahaya, Rio tiba-tiba didatangi oleh perempuan misterius yang mengetahui namanya sebelum pindah ke dunia lain. Perempuan tersebut membantu dia membangkitkan kekuatan sihirnya, sehingga dia bisa bertahan melawan penjahat yang telah membunuh kenalannya itu. Setelah kejadian tersebut, dia kemudian dibawa ke suatu istana karena terlibat masalah dengan seorang putri dari kerajaan. Genjutsu Sugiyusa bergenre action, militer, harem, magic, romance, dan fantasi. Direncanakan akan tayang pada 4 Juli 2021. Bercerita tentang seorang pria bernama Kazuya yang sudah sejak lama menjalani hidup bersama dengan kakeknya. Dia dibesarkan oleh kakeknya hingga lulus di ujian universitas. Namun tidak lama setelah itu, kakeknya meninggal dan pergi menyusul sang nenek. Ketika Kazuya mengingat tentang pesan terakhir dari kakeknya, tiba-tiba dia dipanggil ke dunia lain. Suatu dunia yang sedang mengalami krisis karena perebutan wilayah yang dilakukan oleh iblis. Kazuya dipanggil oleh raja untuk menjadi seorang pejuang atau pahlawan. Akan tetapi setelah dia melakukan rapat penting bersama petinggi kerajaan, dia yang seharusnya menjadi pejuang kerajaan, pada akhirnya raja menyerahkan tahtanya kepada Kazuya, sehingga dia menjadi raja baru di kerajaan tersebut. Selain itu, raja juga memutuskan akan menikahkan putrinya dengan Kazuya, sehingga pesan terakhir sang kakek dapat dicapai. Keputusan tersebut dilakukan karena Kazuya memiliki pemahaman luas tentang ekonomi, diplomasi, kebijakan, dan memiliki solusi untuk seluruh isu yang terjadi di kerajaan. Tantewamo Shindeiru bergenre misteri, komedi, drama, dan romance yang akan tayang pada 4 Juli 2021. Bercerita tentang Kimihiko Kimizuka, seorang pemuda yang 4 tahun yang lalu menjadi asisten seorang detektif misterius yang dikenal sebagai Siesta. Berawal ketika terjadi pembajakan di dalam pesawat. Seorang perempuan berambut putih kemudian mengaku bahwa dia adalah seorang detektif, lalu meminta Kamizuka untuk menjadi asisten pribadinya. Setelah pertemuan mereka dalam pesawat tersebut, Kimihiko dan Siesta melakukan petualangan ke berbagai tempat untuk memecahkan berbagai macam kasus. Akan tetapi semua berakhir setelah detektif yang menjadi rekannya itu meninggal. Setelah berpisah dengan Siesta, Kimihiko kemudian mencoba kembali ke kehidupan biasanya sebagai siswa SMA. Namun berkat pengalaman singkat yang telah dia lalui sebagai seorang asisten detektif, meski detektifnya sudah tiada, seseorang tetap memintanya untuk menyelidiki suatu masalah
bermasalah karena dia sudah terbiasa terlibat dalam kasus yang terjadi di sekitarnya. Tsukiga Michibiku Isekai Dochu bergenre adventure dan fantasi, direncanakan akan tayang pada 7 Juli 2021. Mitsumi Makoto adalah seorang murid SMA yang dikirim ke dunia lain untuk menjadi seorang pahlawan. Namun dia tidak disukai oleh dewa yang telah memanggilnya, sehingga dia disingkirkan di ujung dunia. Dewa lain yang dikenal Tsukuyomi pun tidak tinggal diam. Dia memaksakan dirinya untuk berbicara dengan Makoto dan berjanji akan menghukum dewa yang telah memperlakukan dia dengan buruk. Selain itu, Tsukuyomi juga telah menyuruhnya untuk hidup dengan bebas dan memberikan suatu kekuatan kepada Makoto. Diketahui bahwa kekuatan dia di dunia tersebut berkali-kali lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatannya ketika berada di dunia asalnya. Dan kekuatan yang telah diberikan oleh Tsukuyomi telah menjadikan dia sebagai manusia terkuat yang mampu mengalahkan berbagai monster dan ras selain manusia yang hidup di dunia tersebut. Diatego Biode Battle bergenre action, superpower, dan supernatural yang akan ditayangkan pada 13 Juli 2021. Bercerita tentang seorang pelajar jenius bernama Shiroyanagi Akira yang kini telah menjadi siswa teratas di tingkat nasional. Meskipun dia memiliki prestasi mengagumkan, tapi dia menganggap bahwa kehidupan kesehariannya sangat membosankan. Oleh karena itu, dia selalu ingin memainkan game yang dapat membuatnya bermain serius. Pada suatu hari ketika dia dalam perjalanan menuju sekolah, tiba-tiba diserang oleh pria misterius. Dia dikejar oleh pria tersebut dan memutuskan untuk kabur menuju bangunan tua. Di sana dia memikirkan berbagai macam cara untuk mengalahkan orang yang mengincarnya, seperti memanfaatkan berbagai peralatan untuk dijadikan jebakan. Setelah berhasil mengalahkannya, dia kemudian diberitahu bahwa telah menjadi subjek percobaan untuk memiliki berbagai jenis kemampuan. Dia juga dipaksa untuk mengikuti pertarungan yang dapat dimenangkan dengan kekuatan yang telah dia dapatkan. Make You Black Company bercerita tentang seorang pria bernama Ninomiya Kinji. Dia telah menginvestasikan sebagian tabungannya dan dengan cepat hal tersebut meningkatkan aset pribadinya. Dia baru saja mendapatkan kebebasan karena telah mendapatkan penghasilan stabil tanpa harus bekerja. Tapi tidak lama setelah itu, tiba-tiba dia terseret ke dunia lain tanpa membawa sedikit pun harta yang dia miliki. Oleh karena itu, di dunia baru dia harus bekerja keras hanya untuk mendapatkan uang makan. Pada suatu hari dia memiliki ide untuk memperbaiki nasibnya dengan cara memasuki area pertambangan yang berbahaya. Dengan ditemani oleh rekannya, di dalam labirin tersebut mereka mendapatkan berbagai bahan tambang berharga. Sayangnya ketika dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan monster yang siap memakan dirinya. Monster itu juga bisa berubah wujud menjadi perempuan. Setelah melakukan kesepakatan, dia yang ingin merubah nasibnya pun kini lebih kesulitan karena harus memberi makan monster yang telah dia temukan. Scarlet Nexus, anime yang bersumber dari game ini bergenre action dan fantasi, direncanakan akan tayang pada musim panas 2021 bersamaan dengan peluncuran gamenya. Berlatar di masa depan di mana hormon psionik ditemukan pada otak manusia dan memberikan kekuatan tambahan serta meningkatkan indera yang dapat berguna ketika bertarung. Berawal ketika organisme aneh yang disebut sebagai Otters mulai menyerang dan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Untuk mengalahkan makhluk tersebut, dibentuklah pasukan pembunuh monster yang beranggotakan orang-orang berkekuatan super yang sangat kuat. Sumiragi Yuito merupakan salah satu anggota Otters Suppression Force. Dia berjuang melawan para Otters dengan menggunakan kekuatan psikis yang dia miliki dan bertarung bersamaan dengan anggota lain untuk melindungi umat manusia. Hyakuma no Inochi bergenre action, game, drama, fantasi, dan shonen yang akan tayang pada 10 Juli 2021. Anime ini akan melanjutkan cerita tentang Yotsuya Yosuke yang kini telah menemukan fakta mengejutkan bahwa dunia yang selama ini dianggap sebagai dunia virtual adalah dunia nyata. Dia mengalami trauma karena selama berada di dunia tersebut telah membunuh manusia sungguhan. Berawal ketika Yotsuya dan teman kelasnya dipanggil ke dunia lain yang mirip dengan permainan, dibekali dengan
peralatan seadanya, mereka telah menyelesaikan berbagai macam misi yang diperintahkan oleh sosok misterius yang disebut sebagai Game Master. Pada awalnya mereka tidak memiliki kemampuan apapun, sehingga kesulitan ketika bertarung. Namun seiring dengan berjalannya waktu, status mereka meningkat dengan pesat. Oleh karena itu Yasuke dan rekannya menjadi lebih kuat tidak hanya di dunia paralel saja. Kepercayaan diri serta kemampuan mereka di dunia asalnya pun ikut meningkat. Tensei Shirata Slam Dataken bergenre action, adventure, komedi, demons, magic, dan fantasi. Direncanakan akan tayang pada 6 Juli 2021. Bagian kedua dari musim kedua anime ini melanjutkan kisah Rimuru Tempest. Setelah berhasil berevolusi menjadi Raja Iblis, berbagai masalah muncul secara bersamaan, seperti menghadapi permasalahan dengan Clayman, kelanjutan dengan kerajaan Falmouth, dan juga negara yang menganggap monster sebagai musuh. Tapi untungnya masa kurungan Veldora di dalam penjara tak terbatas dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga dengan terbebasnya Veldora bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka untuk membungkam pergerakan musuh di wilayah bagian barat. Rimuru yang kini telah menyandang nama Raja Iblis telah memiliki lebih dari satu ultimate skill, dan penampilannya ketika berwujud manusia berubah menjadi lebih menarik. Setelah berhasil membangkitkan Veldora, dia kemudian melanjutkan perjalanannya, dimulai dengan menyerang Raja Iblis Clayman dan mendeklarasikan dirinya ke dunia luar bahwa dia kini telah menjadi Raja Iblis.